Dalam konteks media berita online di Indonesia, ada sebuah persoalan menarik yang tengah menjadi isu kontemporer diperbincangkan oleh masyarakat luas, yakni mengenai fans K-pop. Pada awal bulan Maret tahun 2023, kanal-kanal berita online di Indonesia ramai menyajikan berita kasus perseteruan penggemar girl group Blackpink atau yang sering disebut dengan Blink dengan penggemar klub sepak bola Persija Jakarta atau yang akrab disebut dengan Jacksmania. Konflik ini dipicu oleh pengumuman penundaan dan penjadwalan ulang pertandingan oleh PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Akibat pengumuman tersebut, para penggemar Persija pun merasa kecewa dan melakukan tindakan penyerangan terhadap fans Blackpink atau Blink di media jejaring sosial. Banyak kanal-kanal berita online memberitakan perang penggemar atau fanware tersebut yang justru cenderung menempatkan Blink sebagai tokoh jahat atau pihak yang bersalah. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh identitas penggemar Persija dalam keterikatan kepemilikan Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta. Riset ini pada dasarnya ingin menganalisis pengkonstruksian penggemar idola Blackpink yang bernama Blink di kanal-kanal media berita online Indonesia, khususnya pewacanaan antagonisme dalam pemberitaan kasus fanware Blink dengan penggemar Persija. Salah satu media berita online yang dianalisis adalah kumparan.com. Media berita online tersebut dipilih sebagai korpus analisis sebab memiliki tingkat popularitas yang cukup besar, yang mana diasumsikan pula berpeluang untuk memberikan andil besar dalam mengkonstruksi wacana antagonisme penggemar Blackpink atau Blink. Kumparan sendiri mengklaim dirinya sebagai platform media berita digital terkemuka di Indonesia yang memanfaatkan data dan inovasi untuk menyampaikan konten segar kepada jutaan pembaca setiap hari melalui penyampaian cerita dan jurnalisme kelas dunia. Bahkan, ada sebuah isu yang diperjuangkan oleh Kumparan tentang perihal kehadirannya sebagai redefinisi media di Indonesia, yang mana kelahiran media Kumparan pun sejatinya juga berawal dari para pelaku media mayor di Indonesia seperti Budiono Darsono, ada juga Abdul Rahman dan juga Calvin Lukmantara yang sebelumnya aktif bekerja di detik.com. Laklau mendefinisikan konsep hegemoni sebagai inti dari teori wacana yang ia padukan juga dengan teori politik. Menurutnya, sosial terrain atau dataran sosial dibangun dalam artikulasi diskursif yang politis. Sehingga Laklau pun juga mengembangkan teori wacana politik yang lebih menganggap semua objek dan praktik dibentuk secara diskursif karena mereka semua bermakna. Peneliti menemukan dua hasil temuan utama. Yang pertama, jurnalisme platibus dan konvergensi Kumparan. Kumparan telah menjelma menjadi sebuah platform berita yang mengadopsi gaya jurnalisme platibus, di mana ia menciptakan banyak konvergensi yang bertujuan untuk membuat konten beritanya semakin menarik audiens. Namun, di satu sisi, praktik jurnalisme platibus ini luput dalam mengimplementasikan investigasi jurnalisme secara mendalam. Sebagaimana dibuktikan dalam penyajian sumber informasi dalam berita-berita Kumparan, justru hanya mengandalkan dari dua sumber atau pihak terkait saja, yakni pihak manajemen GBK dan juga pihak Kapolda Metro Jaya. Hal ini justru menjadikan adanya kebiasaan atau keberpihakan, bahkan ketidakakuratan data secara faktual dalam pemberitaan kasus perebutan stadion GBK tersebut. Temuan kedua adalah wacana antagonisme penggemar Blackpink atau Blink, di mana diperlihatkan melalui kata seperti diserbu supporter, kemudian gagal tanding, ada juga singkirkan, dan juga kata perbaikan rumput dalam titik nodal tiap artikel berita. Kemudian pihak Blackpink dan penggemar K-pop yang dihadirkan sebagai pihak lian pun juga turut memiliki nilai material sehingga dijadikan sebagai tokoh antagonis oleh Kumparan.